Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1 dengan materi esensial sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggali informasi dari teks bacaan, kalian mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita mulai ya. Sistem pernapasan pada manusia. Kita nanti akan belajar apa pengertian bernapas, apa saja organ pernapasan manusia, dan bagaimana proses pernafasan pada manusia. Baik, sekarang Bu Guru akan menjelaskan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, apa itu bernafas? Bernafas yaitu menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida serta uap air. Nah, sekarang apa saja organ-organ pernapasan pada manusia? Perhatikan pada bagian berikut ini ya. Yang pertama yaitu hidung. Hidung terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu lubang hidung. Lalu ada rambut hidung. Dan yang ketiga ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan saraf-saraf pembau. Setelah itu ada namanya faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Lalu yang ketiga yaitu laring atau tekak. Nah, laring terdiri atas tulang-tulang rawan. Selanjutnya, bagian dari organ pernafasan yaitu trakea. Trakea adalah nama lain dari batang tenggorokan. Nah, di dalam batang tenggorokan ini terdapat silia atau bulu-bulu halus. Kemudian kita masuk ke bagian paru-paru. Di dalam paru-paru terdiri beberapa bagian. Yang pertama yaitu bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Kemudian percabangan dari bronkus disebut dengan bronkiolus. Nah, setelah bronkiolus terdapat bagian yang namanya alveolus. Alveolus adalah gelembung udara yang berisi kapiler-kapiler darah. Perhatikan pada gambar bagan yang diperbesar. Nah, itu adalah gambar dari alveolus yang diperbesar. Pada slide selanjutnya akan lebih Bu Guru jelaskan lagi ya mengenai bagian-bagian organ pernafasan. Baik, akan Bu Guru jelaskan lagi ya mengenai nama-nama organ pernapasan tadi. Yang pertama yaitu hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung, rambut hidung, dan rongga hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai tempat dan keluar masuknya udara. Rambut hidung berfungsi menyaring debu dan kotoran yang ikut terbawa masuk oleh udara. Dan yang ketiga, rongga hidung terdiri atas selaput lendir dan saraf-saraf pembau. Apa fungsi dari rongga hidung? Fungsi rongga hidung adalah tempat melembabkan dan menyesuaikan suhu udara. Bagian organ yang kedua yaitu faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu laring. Nama lain dari laring adalah tekak atau jakun. Nah, tekak ini tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk kotak. Selanjutnya, nama organnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Nah, pada batang tenggorokan ini terdapat jaringan yang disebut dengan silia atau rambut getar. Nah, silia ini bertugas
untuk mendorong keluar debu-debu atau bakteri yang ikut masuk terbawa oleh udara yang kita hirup. Selanjutnya yaitu bagian paru-paru yang pertama, yaitu bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Bronkus ini bercabang dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Nah, bagian dari nama organ pencernaan yang paling penting yaitu alveolus. Disinilah terjadinya tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus berupa gelembung udara yang dikelilingi kapiler-kapiler darah. Di dalam darah kita terdapat yang namanya hemoglobin. Hemoglobin inilah yang bertugas mengikat oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui peredaran darah. Sedangkan karbon dioksida dan uap air yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan kembali melalui hembusan nafas kita. Nah, berikut ini adalah urutan atau proses pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu udara masuk melalui lubang hidung, kemudian debu dan kotoran akan disaring oleh rambut hidung, lalu udara akan disesuaikan kelembapan dan suhunya oleh selaput lendir. Kemudian udara akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Setelah masuk ke trakea atau batang tenggorokan, udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkus, bronkeolus, lalu ke alveolus. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen akan diikat oleh hemoglobin darah, sedangkan karbon dioksida akan dihembuskan keluar tubuh kita. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu kita tahu ya. Nah, kita manusia dalam keadaan istirahat, kita akan bernafas 15-20 kali per menit. Nah, kita akan menghisap dan menghembuskan udara sekitar setengah liter. Nah, 1 kali rangkaian kita menghirup dan menghembuskan nafas akan dihitung sebagai 1 kali napas. Nah, kenapa kita bernafas? Kenapa kita membutuhkan oksigen? Karena oksigen kita butuhkan untuk mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, bahkan hanya berpikir saja kita membutuhkan oksigen. Nah, pernafasan kita akan menjadi lebih cepat, hembusan nafas kita akan menjadi lebih banyak, dan kita akan merasakan terengah-engah jika kita melaksanakan aktivitas yang berat, misalnya berolahraga. Nah, nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai otot diafragma. Jadi dalam bernafas kita juga dibantu oleh otot. Nah, untuk sementara penjelasan Bu Guru sampai di sini dulu ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.